Apakah pembelajaran kandungan surah ini pertama kalinya atau sudah pernah diajarkan sebelumnya bagi kelas 4 sewaktu mereka di kelas 1, 2, dan 3? Ini kurikulum terbaru ini. Mungkin ini surat ini dari tahun ke tahun itu memang ada apa ya? Ada materi baru seperti ini. Almani sudah, tapi entah ini kemarin di kelas 5 atau di kelas 4 saya lupa. Tapi untuk ya ini termasuk kurikulum terbaru. Tuh. Kalau dulu kan mereka kelas 3. Apakah sudah ada belajar kandungan surah yang lain? Sudah. Oh ada ya. Berarti bukan pertama sekali enggak, ini belajar tentang kandungan surah di kelas 4 ini. Cuman kalau misalnya beda, hanya dibolak-balik saja, tapi sudah ini. Jadi surah Al-Maun At-Takasur ini relevan dan cocok ya untuk diajarkan anak usia sekarang. Untuk dalam hal saling membantu. Relevan, memang relevan. Berarti ada setidaknya ada ada bantuan orang tua juga lah ya? Ya jelas tidak ada. Setidaknya bantuan orang tua ya support, termasuk support. Seperti tadi. Apakah Bapak yakin sikap dan perilaku peduli sosial anak kelas 4 ini bisa terbentuk seusai pembelajaran formal di kelas? Ya saya yakin, tapi saya katakan tadi tidak harus saat itu juga loh. Mungkin jangka panjang itu loh. Bekasnya dari ini tadi, dan bekasnya besok ketika dia sudah masuk dalam dunia nyata, masyarakat kehidupan nyata. Itu loh. Mungkin dalam kemungkinan dia melihat kehidupan orang tuanya, kemudian kehidupan orang tuanya, kemudian melihat orang lain, seakan-akan disamakan. Seandainya orang tua seperti saya, seperti dia itu, bagaimana saya ditanya kasihannya begitu kan, di situ ada empati. Simpulan dan evaluasi refleksi lah gitu tentang buku ini terhadap pembelajaran anak kelas 4. Dan jelas buku ini sudah sesuai dengan kurikulum yang ada. Kemudian dan masing-masing buku untuk meskipun ini dari Yudhistira, mungkin ada buku yang lain pun cakupannya saya kira sama. Kemudian cara pendidikan anak-anak ya sudah memang anak-anak harus diterapkan, anak-anak harus dilatih, harus dididik dengan karakternya melalui surat ini. Surat ini tidak akan bisa tumbuh secara spontan, harus melalui proses baru serta nanti dia itu ada di masyarakat atau kehidupan nyata, mungkin dia akan membekas, kemudian ini akan diterapkan secara kehidupan sehari-hari. Nah ini Pak, di buku itu kan sama di modul Bapak kemarin tuh bermain flashcard gitu ya, susun-susun mufradat, susun ayat sehingga menjadi susunan yang sempurna, begitu juga arti sehingga menjadi terjemahan yang sempurna. Nah, bukankah cara ini lebih efektif bagi siswa kelas 4 agar mereka tertarik mempelajari kandungan surah? Setiap pembelajaran pasti begitu. Setiap pembelajaran pasti saya bukan secara keseluruhan, tapi yang pasti saya kerjakan secara lahdiahnya. Pasti itu. Bahkan anak-anak pun menulis. Jadi kadang-kadang tidak sesuai dengan ini. Kadang-kadang ini kan secara urut. Kadang-kadang atau mungkin hanya tertulis saja. Tapi kalau saya kan dari ayat demi ayat sampai selesai gitu, jadi tahu. Kumut itu apa, takasur apa, hatta apa. Tapi kan di sini enggak. Kalau dalam bentuk permainan mungkin anak-anak enggak ini ya, enggak daya serapnya itu kurang ya? Ya sebenarnya bisa juga. Itu kalau itu kadang-kadang kalau seandainya itu hanya di kelas 1 kan dari itu kan misalkan saya itu mengajar 1 sampai kelas 6 terus setiap hari ada. Kalau saya buat itu terus berarti kan saya habis waktunya untuk membuat itu loh. Repot. Saya hanya menyampaikan, saya tulis saja. Tulis saja secara lahdiahnya saja. Tapi tidak saya tulis secara kartu gitu. Misalnya nih Pak, untuk kelas 4 Mawon, andainya kartu udah ada nih untuk mereka. Dengan kondisi kemarin itu kita buat permainan gitu, kira-kira efektif enggak Pak?
belum mengarahkan ke sana, tapi arahnya memang ke sana memang sebenarnya, termasuk kiat dalam mengajari kan itu supaya mudah dipahami. Maka kita adakan suatu permainan semacam itu. Nah itu kan kemarin Bapak ada nulis lafaz demi lafaz, kemudian ada mufradatnya. Cuman itu belum sifatnya permainan, hanya sifatnya itu masih sepihak guru, anak hanya mengingat saja gitu. Nah, mengapa Bapak sangat menekankan pentingnya siswa mengulang-ulangi bahasan mufradat bahasa Arab setiap pembelajaran 2 surah ini? Jadi dalam 4 pertemuan itu kan ada lafaz, terus diulangin lagi. Itu secara otomatis itu. Otomatis tidak dalam penjelasan atau untuk pengkaitan untuk pengaitan ajar relevansi dengan pelajaran kemarin itu loh. Ya kadang-kadang tetap ulang lagi. Maksudnya manfaat atau fungsinya untuk apa? Untuk mengingat orang bisa lebih mengingatkan lagi itu. Lebih mengingat lagi, lebih memahami lagi itu loh. Dan kadang-kadang pelajaran kemarin pun masih saya sampaikan pada berikutnya masih juga itu. Artinya anak belum cukup sekali 2 kali belum bisa menghafal atau mengingat itu. Pasti ada dikaitkan lagi dengan kemarin, bahkan pelajaran yang lalu pun pasti dikaitkan gitu. Kecuali nanti pada saat evaluasi. Nggak ada strategi untuk menghafal mufradat gitu Pak? Belum. Hanya tadi seperti kemarin cuma menghafalkan, saya tulis, kemudian belum ada terjemahnya itu. Nanti saya suruh anak-anak menjawab jawaban yang sudah menjawab tentang tulisan yang saya tulis itu. Apakah buku ini sudah sesuai dengan karakter siswa kelas 4 berdasarkan usia dan kemampuan kognitifnya, kemampuan berpikir mereka untuk membaca dan memahami narasinya gitu? Kalau menurut saya Pak, apakah terlalu tinggi gitu konsepnya? Enggak. Buku ini kan sudah ditulis dari sananya sesuai diukur dengan kemampuan siswa. Dengan kemampuan siswa. Bahkan tidak buku ini. Buku buku yang lain pun tidak akan berbeda dengan materi ini. Sama juga makanya. Artinya sudah sesuai. Cuman yang jadi kendala atau jadi problem bagi saya kemarin tuh ketika saya wawancara ngobrol-ngobrol sama anak, hal yang sangat-sangat sederhana atau mudah seperti Al-Ma'un itu artinya apa, atau bantuan berguna itu apa sih nak? Mereka nggak ngerti, nggak paham gitu kan. Atau ajaran surah Al-Ma'un itu nyuruh kita ngapain, dia nggak ngerti. Nah bagaimana menurut Bapak, apakah bahasanya ini terlalu tinggi atau gimana, di mana kelirunya? Ya kalau saya memahami itu kemampuan anak itu berbeda-beda. Jelas itu kemampuannya itu saya katakan kematangannya itu masih belum sampai gitu. Kematangannya tentang mencerna maksud apa yang saya sebenarnya belum sampai. Tapi kalau anak yang memang kemampuannya sudah kematangannya sudah sampai bisa menjawab. Yang memang bergantung itu apa bisa ya. Contoh siswanya siapa ya kira-kira? Yang termasuk. Nah, siapa namanya? Itu yang itu Mas Akmal itu, Akmal termasuk pandai itu Akmal. Kalau yang itu saya katakan ya memang sing daya ingatnya agak bagus itu tidak ada 5%. Enggak ada. Saya begitu. Jadi sehingga waktu diajar itu ya apatis. Sisanya apatis. Tapi ada kalau yang apa? Kalau semuanya yang pinter otomatis bisa jawab. Kalau yang ditanya ya rata-rata itu memang tidak tahu lah ditanya itu tentang apa maksudnya. Tapi ada yang tahu. Yang tahu seperti Akmal itu bagus. Akmal, Adel. Si Adel bagaimana? Adel itu ya bisa Adel itu. Kalau Siva kira-kira bisa memahami? Belum. Belum. Rata-rata yo Siva itu yo masuk tengah-tengah saja itu belum sampai. Kalau Naila Pak? Itu juga bawah. Kalau Gibran apa? Gibran masuk, Gabriel masuk. Bisa ya. Masuk. Gibran, Zihan lumayan ya. Itu saya katakan bukan cuman belum sampai kematangannya itu. Ngerti. Cuman
Kalau yang sudah cukup sampai kematangannya itu termasuk Akmal, terus Gibran itu masuk. Berarti buku ini kayaknya kurang tepat untuk karakter anak yang di sini, anak kelas 4. Itu yang kurang tepat bukunya atau anaknya yang Nah belum itu, sampai, siapa tahu itu. menurut Bapak gimana? Kalau saya kan sedang menyampaikan ini adalah materi yang saya tidak bisa menghindar dari materi ini kan. Kalau memang sampai surat iya saya sampaikan ini gitu loh. Meskipun mereka saat ini nggak paham gitu, seberapa yakin Bapak bahwa apa yang Bapak ajarkan atau mereka baca dari buku ini mempengaruhi sikap atau perilaku mereka nanti? Kalau tentang kepahamannya ada kaitannya dengan kematangan siswa tadi ya. Tetapi kalau masalah empati itu tidak harus orang yang cerdas. Bahkan orang yang saya katakan belum sampai kematangannya pun empatinya sudah sampai gitu loh. Maksudnya dia belum paham tapi dia itu artinya cepat bergerak itu banyak itu loh. Nah, yang itu kalau masuk saya itu kan di sini meskipun anak belum paham tentang apa yang saya sampaikan tapi ada emosional keempatian masuk itu. Buku ini dia lebih banyak kepada aspek pengetahuan gitu kan. Kemudian di kandungan ini pengamalan pemahaman. Tapi di bagian pengamalan atau kecakapan hidup itu porsinya sedikit narasinya. Seperti yang kemarin tuh sholat nggak boleh lalai, kemudian memberi makan orang miskin, nggak menghargai anak yatim ya. Cakupan atau spektrum apa yang dipahamkan ke anak kan sangat terbatas loh, dan lagi pula nggak ada pelibatan orang tua. Nah artinya porsi buku ini kan hanya untuk pengetahuan saja, sementara untuk membentuk sikap dan perilaku itu kan jika seandainya melibatkan anak dalam aksi nyata terus baru mereka bisa memahami. Menurut pandangan Bapak itu bagaimana kira-kira buku ini? Apakah kurang tepat gitu untuk? Nggak tepat sih, tepat, saya katakan tepat. Pemahamannya sesuai dengan tadi tingkat kematangannya masing-masing. Tentang ilmu, pemahamannya kan kaitan dengan ilmu. Ilmu ada kaitan dengan tingkat kematangan seseorang. Tapi dalam emosionalnya, dalam pengamalannya itu kan tidak harus anak yang cerdas. Itu kan bisa disupport mungkin dengan narasi-narasi, mungkin dengan adanya contoh-contoh.